Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Lazawardi dan panggilan saya Arvin. Saya merupakan mahasiswa dari Telkom University dan saya berasal dari jurusan Sistem Informasi dan kelas saya berasal dari kelas SI 4205 dengan NIM saya 12021987373. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait skema database di layar ini. Jadi saya memilih skema database Human Research, di mana pada skema database ini saya akan menjelaskan terkait databasenya dan relasinya dengan bisnis intelijen yang bisa kita gunakan nanti. Dan sebelum saya berlanjut ke penjelasan tentang bisnis intelijennya, mungkin akan saya jelaskan terkait database terkait tabel-tabel di skema Human Research ini. Jadi di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel employee, lalu juga ada tabel employee department history, ada tabel department, ada tabel shift, ada tabel job candidate, ada tabel employee pay history. Jadi setiap tabel itu juga memiliki fungsi yang sama. Nah, kebetulan di sini itu menurut saya yang saya analisis tabel employee ini adalah kunci utama dari keseluruhan tabel di sini. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena tabel ini itu memiliki relasi yang banyak. Maksudnya beberapa banyak relasi dengan tabel-tabel yang ada di sini. Nah, untuk tabel employee di sini dia memiliki primary key business entity ID dengan foreign key juga, berarti berasal dari ID tabel lain ya, teman-teman. Nah, di sini juga di tabel employee department history ini juga memiliki foreign key juga, yaitu business entity ID. Di sini juga memiliki business entity ID dan di sini juga nih. Nah, maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa itu berelasi, teman-teman. Nah, untuk mungkin akan saya jelaskan sekilas tentang tabel employee di sini, di mana tabel employee di sini memiliki beberapa atribut, yaitu contohnya national ID number, ada atribut login ID, ada atribut shift ID, job title, dan lainnya, teman-teman. Nah, di sini tuh bisa kita baca bahwa di sini tuh ibarat kayak keterangan dari seorang pegawai itu. Jadi di sini ada macam-macam keterangannya. Lalu di sini ada tabel department, yaitu macam-macam departemen apa. Jadi lalu dia berrelasi juga dengan employee department history. Di sini bisa kelihatan bahwa pegawai A, B, C, D itu berasal dari departemen mana ya, teman-teman. Dan di sini untuk shift-nya yaitu jam-jam, mungkin jam bekerja dia. Untuk ada start time, di sini kita bisa lihat start time itu mungkin ada jam check clock dia aja, teman-teman. Itu start dari jam berapa dan dia selesai jam berapa. Lalu untuk job kandidat ini mungkin jabatan sih, kalau menurut saya sih jabatan, teman-teman. Untuk employee pay history ini mungkin seperti kayak sistem gaji kalau menurut saya sih, karena di sini ada rate, pay frekuensinya atau frekuensi pembayarannya, lalu untuk rate juga. Dan itu mungkin penjelasan sekilas terkait database di sini. Lalu yang bisa saya jelaskan tentang bisnis intelijennya itu, bisnis intelijen sendiri ini pengertiannya yaitu suatu sistem atau logika ataupun aplikasi yang dapat memberikan bantuan keputusan terhadap eksekutif perusahaan, di mana bantuan tersebut seperti menggali sebuah data pada sebuah database ataupun sebuah aplikasi. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk memberikan keputusan terkait data-data yang telah diolah. Nah, untuk pengolahan data kita bisa mengambil contoh seperti studi kasus
gini, jadi jatuhnya kalau misal kita bisa mengambil studi kasus tentang produktifnya pegawai di suatu perusahaan. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa pegawai. Jadi pegawai itu mungkin siapa namanya gitu kan. Misal pegawai A, B, C, D. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu data bahwa pegawai A, B, C, D ini bisa melihat, kita bisa melihat bahwa berapa hari sih dia hadir dalam satu bulan itu. Nah, berapa harinya itu kan kita bisa menggali informasi atau menggali data di sebuah database ini. Dia berasal dari departemen apa, lalu dia uh, apa apa sih, jam jam kerjanya itu mulai jam berapa hingga jam berapa, lalu dia absennya berapa kali. Nah, di situ kan kita bisa mengambil suatu data. Jadi seperti data apa ya? Jadi per bulan gitulah. Nah, contohnya di sini juga bisa kita lihat bahwa di shift ini kan bisa kelihatan namanya siapa, dia masuknya jam berapa, selesainya jam berapa. Jadi kita bisa akumulasikan per tahun ini apakah suatu pegawai itu produktif atau tidak dari data ini. Nah, disinilah diperlukan bisnis intelijen. Di sini kan perlunya kita penggalian suatu data dari beberapa tahun yang lalu. Misal dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang kan bisa digali informasinya dari situ. Nah, dari data tersebutlah ketemu pegawai A bolos hingga 1 bulan, pegawai B bolos hingga 2 bulan. Nah, dari situlah kita bisa memilah mana pegawai yang layak untuk dipertahankan, mana pegawai yang layak untuk diberikan bonus, ataupun pegawai mana yang harus dimutasi atau dipecat karena ketidakproduktifnya dia. Jadi disitulah peran bisnis intelijen yang dapat membantu keputusan-keputusan penting suatu eksekutif untuk suatu eksekutif terkait organisasi yang dia bangun ataupun perusahaan yang dia bangun. Jadi dari situlah pentingnya suatu bisnis intelijen di zaman sekarang ini terhadap perusahaan-perusahaan. Ya intinya yaitu membantu keputusan-keputusan yang penting dengan pencarian data atau penggalian data-data yang berasal dari data ini. Itu merupakan salah satu contoh kasusnya. Masih banyak yang bisa diberikan kasus-kasus lainnya, tapi mungkin itu aja dari saya sendiri yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kata yang berbelit-belit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.